Ini tantangan buat MUI. Kang Deddy Mulyadi melontarkan kritik keras untuk Majelis Ulama Indonesia yang begitu terlihat reaktif saat bicara soal daging babi. Oh, daging babi ini haram. Tapi ironisnya, ketika hutan ditebang habis-habisan, sungai rusak, dan buruh dibayar hanya 30.000 per hari, suara itu justru nyaris tak terdengar. Mulyadi menilai bahwa MUI sebagai sebuah lembaga yang sakral yang punya otoritas moral seharusnya menjadi bagian dari penasehat pemerintah atas kebijakan-kebijakannya yang akan menimbulkan mafsadat untuk masyarakat, teman-teman ya. Diam dalam ketidakadilan sama saja dengan membiarkan kezaliman itu terjadi, teman-teman. Tak lama saya akan langsung membacakan beritanya, teman-teman ya. Simak videonya sampai habis. KDM meminta MUI aktif suarakan isu lingkungan dan keadilan sosial. Gubernur Jawa Barat meminta Majelis Ulama Indonesia lebih aktif menunjukkan keberpihakan terhadap isu lingkungan serta kesejahteraan masyarakat kecil. Menurutnya, MUI memiliki peran strategis sebagai penjaga nilai moral dan spiritual dalam kehidupan bernegara. Jadi menilai MUI merupakan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas moral berbeda dari pemerintah. Karenanya, MUI diharapkan mampu menjadi penyeimbang dan pengingat agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Bagi saya, MUI adalah lembaga yang sakral. Pemerintah tidak boleh mencampuri urusan MUI. Sebaliknya, MUI juga harus konsisten menasihati pemerintah agar tetap berada di jalur yang benar, berpihak pada rakyat, dan tidak melanggar sumpah jabatan para pemimpin. Ujar Kang Deddy Mulyadi usai melantik jajaran pengurus MUI Jawa Barat di Gedung Pakuan, teman-teman. Selain berperan sebagai pengawas moral, Deddy menilai MUI dapat terlibat aktif dalam penguatan nilai-nilai syariat di tengah masyarakat, terutama dalam menjawab persoalan lingkungan yang kini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Barat. Isu tersebut mencakup tata ruang, perizinan, hingga praktik eksploitasi alam, teman-teman. Kang Deddy menyoroti adanya ketimpangan sikap dalam menyikapi persoalan moral di masyarakat. Menurutnya, isu keharaman makanan kerap memicu reaksi keras, sementara kerusakan lingkungan justru sering dianggap wajar. Kalau soal makan babi atau daging anjing itu pasti ramai karena jelas haram. Tapi ketika pohon ditebang sembarangan yang menyebabkan longsor dan hilangnya sumber air, itu justru sering dianggap biasa. Tutorial. Ini yang saya kira saya suka dengan logika Kang Deddy Mulyadi, sangat suka, teman-teman ya. Emang benar ketika kita membicarakan soal ada orang misalnya memakan daging babi, oh daging babi itu haram ini itu, tapi ketika ada praktik penebangan pohon, penebangan hutan secara brutal, kita tidak bicara apa-apa sebagai orang yang katanya Islam gitu ya. Padahal dampak dari penebangan pohon itu lebih besar dan lebih jangka panjang ketimbang makan babi yang haram itu, tanpa menormalisasi atau meremehkan bahwa babi itu haram ya teman-teman ya. Saya juga nggak pernah makan babi itu. Jadi juga mengangkat persoalan keadilan upah di sektor pertanian dan perkebunan yang dinilainya luput dari perhatian publik. Ia membandingkan hiruk-pikuk perdebatan soal upah minimum dengan kondisi buruh tani yang menerima upah sangat rendah tanpa perlindungan sosial. Kalau upah tidak sesuai UMK atau UMP pasti ramai, tapi buruh tani yang bekerja di sektor tanaman sayur perusak hutan dibayar 30.000 per hari. Bahkan ada yang 27.000 tanpa jaminan kesehatan, itu kita diamkan. Padahal pemilik kebunnya banyak yang sudah mapan secara ekonomi. Menurut Kang Deddy Mulyadi, kondisi tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai spiritual dan ajaran Nabi Muhammad SAW, khususnya terkait keadilan dan penghapusan praktik eksploitasi terhadap manusia. Dalam ajaran kenabian, Nabi Muhammad SAW membebaskan budak. Salah satu ciri perbudakan itu adalah bekerja tanpa upah yang layak. Wow, saya suka sekali dengan logika dan pemahamannya Kang Deddy Mulyadi ini, baik dari sisi logika berpolitik ataupun logika beragama gitu ya. Dan herannya masih ada orang yang menganggap bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah Islamofobia. Saya kira orang yang
menganggap atau menuduh Kang Deddy Mulyadi Islamophobia benar-benar buta. Dia tidak bisa melihat bahwa nilai-nilai keislaman itu ada pada diri Kang Deddy Mulyadi, ketimbang hanya orang-orang teriak di mimbar-mimbar mengatakan bahwa dunia ini nggak penting, tapi dia pulang naik pajero, isi ceramahnya nggak ada manfaatnya, malah buang-buang anggaran masyarakat. Tapi berani-beraninya menuduh seorang pemimpin yang secara logika berpolitik dan beragamanya itu sangat baik gitu, ketimbang para mereka-mereka itu. Jadi berharap MUI dapat mengambil peran lebih luas dalam menyuarakan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, sehingga nilai-nilai keagamaan tidak hanya hadir dalam ranah ritual, tetapi juga dalam kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari, teman-teman ya. Ya mungkin itu saja, semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Bukan hanya kritik ini, bukan hanya untuk MUI sebetulnya, tapi untuk kita semua gitu. Untuk bagaimana kita itu mencintai lingkungan, menjaga bersama-sama gitu. Kita yang butuh lingkungan, bukan lingkungan yang butuh kita gitu ya. Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi. Bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi. Mempercepat proses kiamat. Saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya harus manusia. Pada akhirnya yang dunia digital juga ada waktunya bertemu. Kenapa? Karena rindu tak pernah tertahan. Nanti ada kangennya, pegawai-pegawai Pemda kangen berkumpul sebulan sekali bertemu. Kenapa? Karena rindu itu tak bisa hanya dengan video call, tidak hanya dengan chat. Pada akhirnya kita adalah manusia nyata, bukan manusia maya. Nah, kerangka ini harus dibangun. Sehingga apa? Ini tantangan buat MUI. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, ya, judi, ya. Tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarganya. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat. Dan sekarang kiamat mungkin terjadi karena teman saya namanya Ahmad sudah punya cucu. Dia dipanggil kiamat sekarang. Ini para bupati hadir, terima kasih. Ini penting, Pak. Jadi, apa concern kita, agama kita hari ini? Saya kemarin ketemu dengan ketua Persis, ketua Muhammadiyah, ketua NU. Saya bilang, fikih yang paling kuat hari ini adalah fikih lingkungan. Kenapa? Malu, Pak. Anak-anak muda sekarang tuh tidak seperti kita. Kita masih jaga-jaga kalau ngomong. Anak muda sekarang tuh berani posting, Pak. Dan berani mencaci maki orang tuanya. Dia ngomong begini, kan kita malu kalau digituin. Orang Indonesia ini paling banyak berdoa. Tapi orang Indonesia itu paling banyak bencana. Kan malu digituin. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa. Tapi paling banyak orang yang sengsara. Orang Indonesia itu paling banyak berdoa. Tapi buang sampahnya di sungai. Buang sampahnya di mana saja. Membabat pohon itu bukan hanya
1 meter, tapi ribuan kubik, jutaan kubik, menimbulkan kesengsaraan, dan itu dibiarkan. Padahal tiap hari kita berdoa pada Allah, kita ingin dijauhkan dari bencana. Kita tiap hari berdoa pada Allah, ingin dijauhkan dari bencana. Tapi menurut saya doa ini tidak akan bermakna kalau yang menjadi penyebab bencana terus dilakukan tanpa henti. Kita bicara hakikat, tapi syariatnya tetap terjadi kerusakan, tak ada makna.